12205193228. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian autentik. Nah, penilaian adalah suatu kegiatan guru dalam mengambil keputusan hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan, atau penilaian umpan balik dari proses pembelajaran peserta didik untuk mengetahui pencapaian kemampuan peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan autentik yaitu keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah sebuah bentuk penilaian dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas atau dunia nyata yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap mereka yang mereka butuhkan untuk digunakan di dalam kehidupan profesional. Yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian autentik pembelajaran IPS, MI atau SD. Nah, yang pertama yaitu melacak kemajuan siswa. Guru dapat melacak kemajuan belajar siswa dengan melakukan penilaian. Perkembangan hasil belajar dapat diidentifikasi yaitu meningkat atau menurun. Guru juga dapat menyusun profil kemajuan siswa yang berisi pencapaian hasil belajar secara periodik. Nah, yang kedua yaitu mengecek keterampilan kompetensi siswa. Guru dapat mengetahui apakah siswa telah menguasai kompetensi yang diharapkan atau belum dengan melakukan penilaian. Setelah itu, guru dapat mencari tindakan tertentu bagi siswa yang sudah atau belum menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. Guru dapat mendeteksi kompetensi-kompetensi apa saja yang belum dikuasai siswa, sehingga nantinya guru dapat mengambil tindakan tertentu agar kompetensi dapat dikuasai siswa, misalnya dengan memperbaiki teknik dan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk memperbaiki siswa, yaitu sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. Selanjutnya, tentang ciri-ciri penilaian autentik pembelajaran IPS, MI atau SD. Beberapa ciri-cirinya yaitu yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja serta karya yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya yang kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penelitian. Yang keempat, tidak hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi, tentu harus secara komprehensif yang tidak mengandalkan tes semata. Nah, selanjutnya yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Nah, yang selanjutnya, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasaannya. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus mencapai kompetensi mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Muftahatun Nikmah dengan NIM 12205193022. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang mengenai jenis-jenis dan langkah-langkah penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan jenis penilaian autentik yang menitik beratkan pada kemampuan peserta didik dalam membuat suatu produk atau karya yang berguna untuk menguji kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan
menguji apa yang mereka ketahui dan dapat dilakukan, sebagaimana yang telah ditemukan dalam situasi nyata dan dalam konteks tertentu. Misalnya dalam pembuatan clipping ataupun membuat peta konsep yang sederhana. Yang kedua yaitu wawancara lisan, yang merupakan aktivitas dari guru dengan siswa secara langsung yang akan terjadi tanya jawab. Yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan stimulus atau tugas yang harus dijawab dan dilakukan oleh peserta didik secara tulis maupun secara lisan dengan jawaban yang singkat dan sederhana. Yang keempat yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dari berbagai keterampilan, ide minat, dan keberhasilan atau prestasi siswa selama jangka waktu tertentu untuk menunjukkan perkembangan kemajuan mereka dalam setiap waktu. Yang terakhir yaitu penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan asesmen yang menuntut siswa untuk melakukan unjuk kerja atau perbuatan. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan siswa dalam berbahasa secara lisan maupun secara tertulis dengan konteks komunikasi. Adapun langkah-langkah penilaian autentik dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang mempengaruhi hasil akhir belajar siswa. Yang kedua, yaitu menuliskan perilaku siswa yang merupakan kemampuan-kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir yang baik. Yang ketiga, yaitu membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur dengan ketentuan tidak terlalu banyak, sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melakukan tugas. Yang keempat yaitu mendefinisikan dengan jelas kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan kemampuan siswa yang harus dapat diamati atau karakteristik produk karya yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu mengurutkan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, semoga dapat difahami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.